I feel my heart sing praises our Lord and King. The wonder, the majesty, welcome the King of glory. Every tribe and tongue, every land will sing your praise to the end of time. We'll sing majesty. All majesty to the God of creation. All majesty. Mari semuanya bangkit bersama-sama. Semuanya mari bangkit bersama-sama. Yeah. We sing to the God of all nations, all majesty. We sing. Angkat suaramu, rising. I feel my heart sing, yeah. Praising our Lord and King, the wonder, the majesty, welcome the King of glory. Every tribe and tongue, every land will sing your praise to the end of time. We'll sing majesty once again. Every tribe and tongue, every land will sing your praise to the end of time. We'll sing majesty. Angkat suaramu. Oh, majesty to the God of creation. Oh, majesty, God of all generation. This anthem we sing to the God of creation. Oh, majesty, we sing to you, God. Oh, majesty to the God of creation. Oh, majesty, God of all generation. This anthem we sing to the God of all nations. All majesty we sing. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Pujian kami milikmu Tuhan. Yay! All majesty to the God of creation. All majesty, God of all generation. This anthem we sing to the God of all nations. All majesty we sing. All majesty to the God of creation. And all majesty, the God of all generation. This anthem we sing to the God of all nations. All majesty we sing. All majesty we sing. All majesty we sing. Shalom pemirsa, dalam program Before 30 kali ini saya Philip Mantova ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada semua anak Tuhan di seluruh Indonesia. Tidak terasa sudah 1 tahun hampir berlalu.
Sudahkah Anda hidup bagi Tuhan tahun ini? Dan apakah yang sudah Anda lakukan bagi sesama Anda? Pakai kesempatan dalam Natal kali ini untuk Anda kembali kepada Tuhan jikalau Anda sudah undur daripadanya. Dan bagi Anda yang belum mengenal Tuhan, percayalah kepadanya. Di tengah-tengah meriahnya hadiah dan acara, jangan lupa mengapa Yesus datang ke dunia. Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Mari kita nikmati suasana sorga setengah jam ke depan bersama-sama dengan saya. Merry Christmas. Natal adalah sebuah permulaan dan sebuah cerita bagaimana sorga merangkul dan mencium ciptaan Allah yang paling kotor meskipun diciptakan sebagai ciptaan yang paling mulia. Manusia berdosa, Anda dan saya. Tak seorang pun di antara kita yang hari ini hadir layak berdiri di sini. Tak terkecuali saya. Kita adalah ciptaan yang mulia, tapi kita yang paling jatuh dari kemuliaan Allah. Kita menjadi ciptaan yang paling kotor, yang paling merusak segala ciptaan Allah yang lain. Tetapi Natal adalah cerita bagaimana sorga kehilangan putra mahkota demi untuk memperoleh kembali anak yang hilang, Anda dan saya. Natal adalah sebuah kesaksian bagaimana Allah dengan caranya yang ajaib mencium dan merangkul kita kembali. Kita nggak ada yang layak di sini. Kita semua di sini dilayakkan.
mati bukan karena amal agama kita, tapi karena Yesus Kristus diberikan bagi kita. Tahukah untuk mendamaikan orang berdosa tidak layak seperti kita, Allah membayar harga yang sangat mahal. Sebenarnya Tuhan tidak perlu mati untuk kita. Bahkan tidak perlu lahir di palungan bagi kita. Cukup Tuhan suruh malaikat saja yang berkorban mungkin untuk kita. Seharusnya cukup, bukan? Tuhan kan punya banyak pesuruh. Tuhan punya banyak hamba. Malaikat-malaikat adalah hamba-hamba Allah. Meskipun ada malaikat yang jatuh, yang dipimpin oleh Lucifer. Tapi bukankah Tuhan punya lebih banyak lagi malaikat yang tidak jatuh? Tidak cukupkah kalau malaikat itu suruh menjelma jadi manusia? Salah satu saja malaikat Tuhan yang tidak jatuh dalam dosa mati bagi kita. Pernahkah kita berpikir bahwa kita overpriced? Kita dibeli dengan harga yang terlalu mahal. Membeli sampah seperti kita, buat apa Allah menyerahkan seluruh hartanya di dalam putranya? Tahukah Natal adalah cerita bagaimana Allah membayar harga yang terlalu mahal bagi kita. Karena dia terlalu cinta kita. Natal adalah cerita bagaimana Allah mencoba untuk merangkul dan mencium setiap umat manusia. Lukas 15 ayat 11 sampai 20. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya lah semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Sebelum kita baca ayat 20, saya jelaskan dulu sebab ayat 20 ayat emas kita. Di sini diceritakan bagaimana si bungsu kehilangan segalanya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus di Yohanes pasal 15. Ujung daripada segala usaha manusia untuk bahagia dengan kekuatannya sendiri adalah kehancuran dan kebinasaan. Dan ketika manusia itu dibiarkan sendiri untuk mencari jalan keselamatannya, dia semakin terpuruk keadaannya. Si bungsu mengambil keputusan suatu hari. Dia mulai tata kata-katanya, mulai susun kalimatnya. Kalau aku ketemu sama Bapak, aku mau bilang begini, Bapak, aku berdosa terhadap Bapak dan terhadap sorga, terimalah aku lagi supaya aku bekerja sebagai upahan Bapak saja. Kalimat ini seolah-olah kedengarannya saleh, seolah-olah kedengarannya dapat dikagumi. Tetapi sebenarnya ini meremehkan kasih karunia Allah. Si bungsu ini sudah menyusun kalimatnya. Manusia sekalipun sudah terpuruk tidak bisa bertobat. Yang dia pikirkan tetap perutnya sendiri. Dia susun kalimat itu supaya dia bisa makan. Dia tidak memperhitungkan hati bapaknya yang sakit. Hati bapaknya yang terluka. Jadi dia susun kalimatnya dengan baik. Dan juga kalau nggak kepepet, dia juga tidak akan kembali. Manusia itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada satu apapun yang patut ditebus oleh Tuhan sebenarnya. Kalau Yesus turun itu bukan karena proposal manusia. Kalau Natal ini terjadi bukan karena manusia yang minta untuk Bapa menyelamatkan mereka. Tetapi pure, murni
inisiatif dari Bapa untuk merangkul dan mencium manusia lagi. Dan tentunya kita tahu ceritanya, bagi yang sudah pernah membaca Alkitab, ujungnya si anak bungsu ini tidak pernah berkesempatan menggunakan kalimat yang dia susun. Enggak pernah. Apa yang Bapak lakukan, inilah yang membuat miliaran orang hari ini di seluruh dunia bertobat dan menerima Yesus dan hidupnya diubahkan. Bukan pertobatan pura-pura daripada si bungsu. Bukan kalimat yang dia susun. Tapi inisiatif Bapa. Dan kita hampir-hampir tidak melakukan apa-apa untuk menerima anugerah itu. Kita baca ayat 20 bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Manusia terhilang. Dan Bapa melihat. Bahkan ketika mereka mau bertobat pun mereka pura-pura. Bapa mengambil keputusan. Aku akan turun menjemput mereka. Aku akan turun untuk menjemput mereka. Aku akan tanggalkan jubah kebesaranku di sorga, tahtaku. Dan seluruh malaikat-malaikat. Aku akan tinggalkan kemuliaanku. Aku akan keluar dari pintu gerbang sorga ini. Dan aku akan menjadi manusia. Kalau aku menunggu umat manusia layak, mereka tidak akan pernah sampai ke aku. Kalau aku tunggu mereka tulus, tidak ada satupun manusia yang tulus di atas muka bumi ini. Kalau bukan aku yang terlebih dahulu mencari mereka, mereka tidak akan pernah ditemukan dan tak pernah mereka akan mencari aku dan menemukan aku. Kalau aku tidak terlebih dahulu mengasihi mereka, mereka tak akan pernah mengerti bagaimana mengasihi aku karena mereka sama sekali tidak mengerti apa itu kasih, sebab yang mereka kasih hanyalah dirinya sendiri dan perut mereka. Bapa mengambil keputusan keluar rumah. Ketika Bapa berkata, aku mau keluar dari sorga ini untuk menjemput manusia. Dia menjadi bayi. Ketika Tuhan Yesus pertama kali belajar merangkak layaknya anak kecil dan berjalan, itu adalah langkah pertamanya Bapa menjemput kita. Bisa bayangin Allah yang begitu mulia di hadapan jutaan miliaran malaikatnya menjadi bayi jalan. Tujuannya untuk apa? Untuk jemput kita. Anak itu ketika jalan ke bapaknya, dia gak bayar apa-apa. Tapi ketika bapak itu berlari menjemput anak itu, langkah pertamanya adalah baby step. God became a baby. Saudara, tahun Natal ini bicara tentang Allah menjelma jadi manusia. Yesus itu Allah. Allah yang menciptakan kaki manusia, yang menyembuhkan orang yang lumpuh, harus kesandung sana sini hanya untuk belajar jalan. What a price. What a price to pay. What a humiliation. Allah direndahkan serendah-rendahnya. Supaya bisa apa? Menyelamatkan kita. Allahmu dan Allahku yang di dalam nama Yesus ini adalah Allah yang paham segala pergumulan kita sampai yang paling detil dia paham. Dia sekalipun lebih tinggi dari semua kita, dia juga lebih rendah dari setiap kita di sini. Dia pernah lebih rendah dari setiap keadaan kita yang paling rendah pun. Dia pernah. Lalu dia menjadi orang muda. Dia melangkah untuk menjemput kita. Ketika di Kalvari, sepasang kaki bayi di Bethlehem ini jatuh berkali-kali hanya untuk mencapai salib itu. Dan akhirnya lewat salib itu bisa kembali merangkul dan mencium kita. Pemirsa, dapatkah Anda merasakan Tuhan mengetuk hatimu saat ini? Tuhan rindu setiap anak-anak yang terhilang, yang sudah jauh darinya untuk kembali kepadanya.
Cukup dengan sebuah doa sederhana, maka Roh Kudus akan melayani Anda. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya mau kembali. Tuhan Yesus, saya ingin kembali. Terima saya lagi. Saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tapi saya yang meninggalkan Tuhan. Saya tahu Tuhan sudah ampuni saya. Bahkan sudah ampuni saya 2000 tahun yang lalu. Saya mau buang dosa saya. Bersihkan saya dari lumpur dosa. Bukan anakmu yang kau buang, tapi dosaku yang kau buang. Natal ini, aku kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selalu ada sukacita yang besar ketika satu jiwa kembali kepada Tuhan. Ada damai di sorga dan damai di bumi ketika ada satu anak Tuhan berdamai kembali dengan Tuhan. Dan tidak bisa lebih spesial dari ini, bukan? Pada hari Natal, kita bawa hati kita kembali kepada Tuhan. Sungguh, kami mengasihi Anda semuanya. Dan kami sungguh-sungguh bangga untuk setiap jiwa yang mengambil keputusan hari ini. Sekali lagi, Merry Christmas to all of you. Dan setiap keluarga-keluarga dipenuhi dengan suasana surga. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Semuanya mari bagi bersama-sama. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Lonceng berbunyi, Kristus telah lahir. Bersama-sama kita sambutlah, mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Kristus telah lahir. One